guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast aku. Kali ini aku akan mengisi segmen bicara episode kelima. Dan di podcast kali ini aku akan sharing opini aku tentang berjuang. Tentang berjuang ya. Berjuang itu bisa dilakukan dalam berbagai konteks ya teman-teman. Yang pertama misalnya berjuang untuk mencapai suatu impian kita misalnya. Yang kedua misalnya berjuang untuk melawan keadaan yang sulit, keadaan yang sempit misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya berjuang untuk mungkin untuk mencapai suatu kepentingan bersama gitu ya, bukan kepentingan sendiri gitu misalnya. Dan masih banyak lah contoh kasus perjuangan gitu. Dan perjuangan itu juga tidak hanya suatu bentuk yang fisis gitu, bukan suatu hal yang terlihat perjuangannya, maksudnya bukan hanya suatu perjuangan yang tampak secara fisik gitu, tapi juga perjuangan secara psikis gitu. Dan menurut aku perjuangan itu suatu hal yang sangat challenging gitu, sangat menantang gitu, karena perjuangan itu artinya kita ingin kita tuh berusaha supaya kita berpindah dari keadaan yang awal ke keadaan yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Dan perjuangan secara psikis itu kalau buat aku sebenarnya itu jauh lebih berat daripada perjuangan secara fisik gitu. Karena apa ya? Kenapa ya? Aku juga jadi bertanya-tanya. Oh, karena kayaknya ini aku baru dapat insight sih tadi. Kayaknya sih karena psikis itu kan terkait pikiran dan hati ya. Dimana justru untuk mengontrol pikiran dan hati itu luar biasa sulit gitu. Makanya mengapa perjuangan secara psikis itu lebih sulit daripada perjuangan yang fisik gitu. Dan makna sejatinya perjuangan kalau buat aku sebenarnya yang secara psikis itu sih, karena perjuangan secara psikis itu bisa memunculkan semangat gitu, yang mana semangat itu bisa mendrive fisik kita gitu untuk menggapai suatu hal yang kita mau misalnya gitu. Jadi otaknya itu ada di psikisnya itu, perintahnya itu ada di psikisnya itu gitu. Jadi menurut aku perjuangan secara psikis itu luar biasa penting perannya, dan ini luar biasa juga tidak mudah gitu. Nah contohnya kayak tadi kita mau mencapai suatu target misalnya ya, kalau dalam konteks mahasiswa misalnya, kita contoh kecilnya adalah kita punya tugas terus deadline-nya tanggal sekian misalnya, kita dikasih waktu misalnya 1 minggu untuk menyelesaikan si tugas tersebut gitu. Nah perjuangannya itu ada dua, ada yang tadi perjuangan psikis dan perjuangan fisik. Kalau perjuangan fisisnya itu ya kita ngetik gitu ya, kita begadang gitu misalnya. Kalau misalnya kita perlu waktu lebih, kita begadang. Terus pokoknya kita melakukan sesuatu yang ya tenaga lah, katakanlah tenaga kita dikuras gitu. Kalau perjuangan psikisnya itu terkait misalnya kita berjuang untuk berpikir gimana caranya menjawab atau membuat suatu laporan tersebut misalnya, atau kita mencari ide misalnya dari laporan itu, atau kita ya menganalisis dan lain-lain lah, pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan berpikir gitu. Tapi juga kadang-kadang aku sebenarnya juga aku tuh pernah menjumpai beberapa kali fenomena tentang perjuangan secara psikis ya. Perjuangan secara psikis dimana ketika misalnya dalam konteks yang sama ya, mengerjakan tugas itu,
Tapi tapi kebanyakan yang aku jumpai itu adalah orang-orang yang tidak mau dan tidak mau untuk berjuang sampai titik akhir gitu, sampai deadline-nya gitu. Mungkin aku nggak tahu sih sebenarnya kenapa nggak mau sampai titik akhir, tapi kemungkinan bisa jadi alasannya itu karena tidak mungkin gimana ya, mungkin menurut orang-orang yang seperti itu arti waktu 1 jam 1 menit itu tidak terlalu berarti. Jadi waktu yang sedikit itu tidak terlalu berarti mungkin ya. Padahal kalau buat aku waktu yang sedikit itu, mau itu 1 jam, mau itu 1 menit, 1 detik bahkan, itu tuh benar-benar berarti banget sih, karena waktu itu menurut aku benar-benar satu hal yang sangat precious gitu. Dan kalau aku memandang waktu itu sebagai suatu hal yang ya kita tahu itu nggak bisa dibalikin lagi gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan itu dengan sangat super duper bijak gitu, termasuk dalam tadi pengerjaan makalah misalnya, dalam satu deadline tertentu itu kalau aku biasanya tuh aku benar-benar bakal menggunakan waktu sampai habis gitu. Kayak at least kalau misalnya jam 23.59 pasti aku bakal ngerjain sampai jam 23.30 lah kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya belum selesai, misalnya tetap masih aku harus ada ngerjain, aku bakal ngirim sampai 5 menit sebelumnya gitu lah kira-kira. Karena ya ini juga sama sih kayak kayak ujian sebenarnya. Kayak kalau aku ujian, biasanya kita kan kalau ujian misalnya 2 jam, kalau udah selesai kan kita biasanya boleh tuh keluar ruangan langsung ya, bisa langsung ngumpulin terus pulang gitu. Kalau aku termasuk orang yang nggak pernah mau untuk keluar duluan gitu. Aku bakal nungguin sampai waktunya habis baru aku kumpulin gitu. Aku pernah satu kali ujian waktu aku masih S1 itu, ada salah satu mata kuliah aku lagi ujian duduknya paling belakang waktu itu. Terus nggak sadar karena aku nggak merhatiin lingkungan juga, aku ngerjain aja, nggak sadar ternyata tinggal beberapa orang lagi waktu itu tinggal sekitar 10 menit lah, 10 menit. Nah, gak terasa ternyata satu persatu teman-teman yang ada di dalam kelas itu mulai selesai dan keluar gitu. Dan sampai akhirnya ternyata tinggal aku sendiri di kelas, dan aku lihat jam masih kurang dari 7 menit lagi. Terus kayak dosen udah tinggal sendiri dan nungguin aku doang gitu, nungguin aku ngumpulin gitu. Tapi aku meskipun sebenarnya aku udah selesai misalnya, itu aku nggak akan ngumpulin sampai benar-benar waktunya habis gitu, karena aku lebih mending aku ngecek memastikan dengan benar jawaban aku itu benar, daripada aku nanti sadarnya pas udah dikumpulin gitu. Karena rasanya nyesek gitu karena harusnya kenapa tadi nggak bersabar dulu untuk ngecek lagi misalnya kayak gitu. Jadi karena waktu tuh nggak bisa diulang, jadi aku benar-benar memanfaatkan apa yang dikasih gitu, memanfaatkan waktu yang dikasih gitu, kayak gitu deh. Nah, mungkin opini aku tentang perjuangan itu sampai segitu dulu aja. Kalau teman-teman ada yang mau ngasih saran atau masukan, boleh langsung di drop di komen aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum.